wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Allahumma amin. Dan anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, ada anak-anak di kelas 6 ini yang tidak masuk. Semuanya masuk ya? Semuanya masuk ya? Semuanya masuk, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Oke anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini akan saya sampaikan materi tentang pelajaran 1, yaitu mengenai indahnya saling menghormati. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan materi ini. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Nanti kita akan pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian yang kedua mengartikan atau menerjemahkan surat Al-Kafirun, yang ketiga menghafal Quran surat Al-Kafirun, dan yang terakhir adalah memahami kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah dua hal. Satu, nanti kita akan belajar membaca. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menerjemahkan atau mengartikan dari surat Al-Kafirun. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan video ini. Mohon nanti anak-anakku semuanya memperhatikan video yang saya tayangkan. Ya, demikian video yang dapat saya tayangkan sebagai permulaan kita sebelum kita belajar membaca Al-Quran, terutama surat Al-Kafirun, dan kemudian kita akan mengartikan. Coba ada yang mau menanggapi dari video yang saya tayangkan tadi? Silakan. Saya mengharapkan dari kelompok 1 beranggapan bahwa video tersebut memiliki makna pahala membaca Al-Quran. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya mewakili kelompok 2. Kesimpulan dari video tersebut adalah kemalasan orang yang tidak membaca Al-Quran. Ya, terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 5 mau menanggapi. Ya, silakan berdiri. Nama saya Ambara. Saya mewakili kelompok 5. Kesimpulan dari video tersebut adalah kemalasan seseorang membaca Al-Quran. Iya, tepuk tangan. Pendapatnya dari masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya benar. Intinya bahwasanya video yang Pak Guru tadi tayangkan memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap kesempatan. Ya, silakan bukunya disiapkan. Ya, anak-anak semuanya, perhatikan tayangan Pak Guru yang ada di depan ini. Tujuan pembelajaran: terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, mempresentasikan hasil diskusi dalam memahami setiap ayat dalam Quran surat Al-Kafirun. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sekarang akan saya sampaikan slide. Ini ada iftitah, ada pendahuluan. Sebelum Anda, saya suruh untuk berlatih membaca. Iftitah itu pendahuluan. Jadi iftitah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah pendahuluan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke 109 dari 114 surat yang diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah.
Kemudian kita memasuki slide yang selanjutnya. Ya, cara membaca surat Al-Kafirun. Coba saya minta tolong dari kelompok yang sudah ada di kelas 6 ini nanti mewakili membaca apa namanya itu? Surat Al-Kafirun. Monggo silakan. Ada yang mau membaca? Ya, silakan maju ke depan. Ya, pelan-pelan. Yang keras. Ya, tepuk tangan. Semuanya bagus-bagus. Cuman ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan. Apa itu? Panjang pendeknya ketika membaca Al-Quran. Al-Quran terutama surat Al-Kafirun. Ya, Pak Wawan akan mendemonstrasikan, akan memberikan contoh, nanti tolong ditirukan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kira itu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita sudah belajar membaca, kita belajar untuk memahami. Memahami apa Pak? Kandungan atau isi dari Al-Quran. Al-Quran apa? Surat Al-Kafirun. Oke, di sini sudah Pak Awan, Pak Guru tuliskan ada berapa ini? 6 apa? 6 ayat ya. Berarti kita akan mengupas satu persatu terjemahnya. Ayat terakhir bagaimana bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ini adalah terjemahan dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya. Oke anak-anakku. Sekarang ada yang mau tanya, silakan. Ada? Pak, saya mau tanya. Ya. Mengapa kita harus beribadah? Ya, pertanyaan yang bagus. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, bisa bersekolah, bisa beraktivitas setiap hari, maka kita wajib untuk membalasnya. Bagaimana caranya? Dengan beribadah. Ya, cukup. Kalau cukup, dari Pak Wawan ada tugas nanti kelompok nanti menyimpulkan dari beberapa hal yang sudah Pak Wawan terangkan. Silakan Anda mengerjakan pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda tulis kesimpulan dari materi yang sudah saya ajarkan mengenai terjemahan dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Sudah ya anak-anakku? Sudah. Oke, kalau sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan namanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Redi. Saya dari kelompok 1. Saya akan memahami terjemahan surat Al-Kafirun. 1. Sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. 2. Sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Ya, tepuk tangan. Berarti inti dari kandungan surat Al-Kafirun 1 sampai dengan 6 itu adalah hampir sama
bersama-sama setiap kelompok memberikan jawaban, ya, tidak keluar dari orang Islam untuk tidak mau diajak beribadah dengan orang kafir. Saya simpulkan terkait dengan apa yang saya terangkan mengenai diskusi dari anak-anakku semuanya, bahwasanya kesimpulan diskusi pada kesempatan siang hari ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Karena berhala bukan Tuhan. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah apa? Nabi Muhammad menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Makkah. Kemudian kesimpulannya kelima, ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, dibolak-balik, kesimpulannya sama, yaitu menegaskan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati. Ini adalah inti, ya, inti dari diskusi kita, inti dari kita mempelajari surat Al-Kafirun. Anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian sebagai satu kesimpulan dari Pak Wawan, sudah saya sampaikan. Terus kemudian Anda harus belajar, harus banyak-banyak belajar membaca Al-Quran di rumah. Untuk yang akan datang, kita akan mempelajari cara menulis, ya, kita akan mempelajari cara menulis dari Al-Quran. Cara menulis itu juga perlu. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana caranya kita membuat kandungan dari Al-Quran, terutama surat Al-Kafirun itu secara penuh atau secara utuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.